Apa saya bilang? Febri Haryadi akan menggila di Championship Series. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia. Walaupun memang permainan Febri Haryadi tidak yang benar-benar luar biasa, tidak menciptakan gol, tidak juga menciptakan assist, tidak seperti dulu lagi. Tapi kalau seandainya kita objektif melihat penampilan Febri Haryadi, sudah sangat ada perkembangan. Saya juga bahkan kan pernah bahas khusus konten tentang Febri Haryadi yang kemungkinan besar akan tampil cukup baik di Championship Series. Itu udah dibahas di konten-konten sebelumnya yang teman-teman mungkin bisa scroll ke bawah di channel ini kalau seandainya ada yang belum nonton. Saya bahas di situ kalau seandainya kita menilai secara objektif Febri Haryadi di setiap penampilannya itu ada peningkatan perbaikan performa. Kita harus akui itu. Memang penampilan terbaiknya sekarang bukan seperti saat dulu yang benar-benar acting, yang benar-benar berani nusuk, yang benar-benar capping tendang bahkan jadi gol, tendangan jarak jauhnya yang luar biasa, ngasih assist, memang bukan yang seperti itu. Tapi dari segi peningkatan, seenggaknya ada peningkatan yang cukup signifikan dari Febri, dari performanya selama ini yang agak sedikit ya sangat meragukan, bahkan tidak sedikit juga bobotoh yang menginginkan kalau Febri Haryadi ini out dari Persib Bandung untuk musim depan. Nah, penampilan semalam saat melawan Bali, kok semalam ya, maksudnya malam-malam sebelumnya, saat kita akhirnya tampil bukan cukup baik lagi sih, Persib Bandung secara keseluruhan tampil sangat baik saat melawan Bali, tapi mungkin keberuntungan aja yang nggak berpihak sama Persib, karena kalau dihitung gol Persib Bandung itu bisa menciptakan 4-5 gol loh. Berapa kali pemain-pemain kita udah one on one bertemu dengan Maringga, tapi memang Maringga layak menjadi pahlawan Bali saat di leg pertama kemarin. Nah, penampilan Febri Haryadi ini, teman-teman, sangat lebih baik. Febri udah mulai pede, Febri berani untuk menusuk ke tengah, Febri berani untuk cover hand-hand di belakang, Febri berani untuk bisa lewati 1-2 pemain, untuk bisa capping-capping. Pokoknya permainannya udah kelihatan enjoy banget. Kalau di pertandingan-pertandingan sebelumnya kan, ketika Febri performanya buruk, Febri itu seperti ada beban gitu. Seperti bermain nggak lepas, seperti pengen sprint dia takut, ragu gitu kan. Pengen nendang dari capping dia ragu. Dia harus passing, dia harus crossing, atau dia harus tendang, atau dia harus sprint sendiri, akselerasi sendiri, dia ragu. Itu kelihatan banget di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kalau kalau Febri sangat nggak lepas tampilnya, seperti ada yang ngeganjal gitu. Nah, sementara saat di Championship leg pertama kemarin saat melawan Bali itu beda banget. Febri tampil sangat luas, di mana sprint-sprintnya, di mana pengambilan keputusannya itu yang paling sangat terlihat dari Febri Haryadi di sebelum-sebelumnya ya. Pengambilan keputusannya itu sangat-sangat salah dan juga selalu ragu gitu kan, sehingga telat mengambil keputusan. Ini juga sebenarnya efek dari Febri Haryadi yang selalu diberikan kesempatan dari menit ke menit, dari detik ke detik oleh Coach Bojan Hodak untuk bisa tampil agar performanya lebih baik. Karena sebenarnya juga Febri Haryadi udah diakui oleh Coach Bojan Hodak, jika dilihat dari CV-nya, sebenarnya Febri ini adalah pemain yang sangat layak untuk pelatih menyimpannya sebagai pemain starting 11, sebagai pemain inti gitu kan. Hanya satu saja, dia yaitu mentalitasnya, PD-nya yang hilang. Itu udah diakui oleh Coach Bojan Hodak ya, karena kita tahu juga kan bagaimana Febri bersama Persib dulu begitu hebatnya, bersama timnas hebat juga gitu kan. Tapi sekarang kayak gini ya, mungkin karena dunia berputar juga ya, Febri tidak selamanya berjaya. Tapi seenggaknya jangan drop-drop amat lah gitu. Kalau seandainya dulu nilainya 9, jangan sekarang jadi 4. Ya minimal mungkin 7 gitu kan. 6, paling banter mungkin 8 lah gitu. Atau 7,5 gitu kan. Harusnya kayak gitu. Nah, Febri Haryadi sekarang udah mulai memperlihatkan itu. Ditambah mungkin Febri Haryadi mendapatkan privilege yang cukup lumayan ya dari beberapa pelatih, dari era Coach Luis Milla, dia udah sering diberikan menit bermain juga gitu kan, dari era Coach Bojan Hodak juga udah sering diberikan
menit bermain juga, dan beberapa pesaingnya seperti Pets Butuan adalah salah satu pesaing abadinya, tapi pesaing secara sehat ya teman-teman, bersama Persib. Sekarang udah nggak ada di Persib. Ryan Kurnia udah sempat muncul sebenarnya, bagus menjadi starting line up bersama Beckham juga gitu kan, sehingga PSB sangat-sangat semakin tenggelam, kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Tapi ketika akhirnya regulasi kita diubah, di mana pemain yang di bawah umur 23 tahun tidak lagi harus menjadi pemain pilihan utama yang bermain dari sejak menit awal. Akhirnya Beckham menjadi pemain cadangan dan Ryan lah yang dipilih. Dan memang penampilannya pun memang layak ada menjadi starting line up. Tapi juga ketika Ryan akhirnya cedera, di situ Febri masuk. Febri dipercaya untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Ryan saat Febri cedera. Dan di situ Febri memang tidak menyia-nyiakan penampilannya, memang belum bagus-bagus amat, tapi seenggaknya dari signifikan permainan, kalau teman-teman, kalau bobotoh di sini lihat secara seksama, mungkin ingat-ingat kembali, ada peningkatan dari Febri Haryadi, sehingga mungkin Febri juga tambah pede, Febri juga tambah memiliki rasa percaya diri seperti dahulu untuk bisa mengolah si kulit bundar, sehingga berdampak kepada performa Febri Haryadi di Championship Series sekarang. Dan ini juga sebenarnya ada salah satu concern dari bobotoh bahwa Febri bisa menjadi hebat atau jelek pun sebenarnya ada salah satu inti dari sikap kita sebagai bobotoh. Kalau seandainya kita memang mengkritik Febri habis-habisan, itu hal yang bagus. Tapi jangan sampai menghujat. Karena saya yakin Febri juga secara psikologis agak sedikit terganggu lah. Pasti akan berpengaruh terhadap performanya di atas lapangan atas hujatan-hujatan dari kita selaku bobotoh. Bukan berarti tidak boleh mengkritik, karena hujatan dan kritik itu satu hal yang sangat-sangat beda ya teman-teman. Itu sangat-sangat beda sekali. Itu sebabnya kita kritiklah Febri Haryadi, dukunglah dia agar bisa terus bermain lebih baik di Persib Bandung. Apalagi nih, momen Championship sekarang adalah salah satu momen kebangkitan untuk Persib juara, sekaligus juga mungkin kebangkitan bagi permainan Febri Haryadi agar menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, bobotoh semua setuju gak kalau seandainya permainan Febri Haryadi sebenarnya sangat ada peningkatan dan mulai menggila di Championship Series. Assalamualaikum.